Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel tutorial cerdas belajar berbagai hal. Jangan lupa subscribe, like and share, dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke teman-temanku semua yang masih haus berburu ilmu pengetahuan, pada tutorial kali ini kita akan sama-sama belajar menerapkan formula teks yang legendaris di dalam Microsoft Excel. Salah satu di antaranya ialah trim difungsikan untuk merapikan spasi. Sebagai contoh pada kasus ini adalah data nama yang ini. Kalau kita perhatikan spasinya ini tidak lazim ya, karena ini datanya masih semeraut. Kalau kita mengerjakannya secara manual, jelas itu akan membutuhkan waktu dan itu menunjukkan cara kerja yang tidak profesional, tidak efektif dan tidak efisien. Fungsi trim digunakan untuk merapikan spasi. Sama dengan trim, double klik, kita arahkan kursor ke nama, yaitu kolom C baris kelima. Tutup kurung, enter. Kita drag ke bawah, dan secara otomatis spasi pada data awal ini berubah menjadi spasi normal. Selanjutnya, fungsi yang kedua, yaitu fungsi lower. Dalam fungsi lower ini ditujukan untuk mengubah data teks menjadi huruf kecil semua. Sama dengan lower. Kita arahkan kursor ke kolom F baris kelima. Kita menggunakan ini karena datanya sudah rapi ya dari sisi spasi. Tutup kurung, kita enter. Maka data nama berubah menjadi huruf kecil semua. Selanjutnya, fungsi formula proper digunakan untuk mengubah huruf awal menjadi kapital. Sama dengan proper. Kita arahkan kursor ke data konversi lower. Tutup kurung. Sehingga menjadi Muhammad Wahyu Ramdhani. Selanjutnya, fungsi upper merupakan lawan fungsi dari lower. Upper ditujukan untuk mengubah data teks menjadi huruf besar semua. Sama dengan upper. Kita arahkan kursor ke lower, tutup kurung, enter. Maka semua data yang awalnya huruf kecil berubah total menjadi huruf kapital semua. Kita derek ke bawah, maka hasilnya sebagaimana yang Anda lihat pada layar Anda. Selanjutnya ke fungsi yang kelima, yaitu fungsi len. Fungsi len itu ditujukan untuk menghitung jumlah karakter pada suatu kolom. Sama dengan len, double klik, kita arahkan kursor kita ke sini, tutup kurung, enter. Jadi kata Indonesia itu mengandung 9 karakter. Kita drag. Sekarang kita tambahkan Indonesia Raya, maka menjadi 14 karakter. Mengapa? Karena setiap karakter yang kita masukkan, termasuk spasi, tanda baca, ya notasi, itu dihitung satu karakter. Misalkan kita tambahkan kata Thailand, Pattaya, Amerika Serikat. Maka semuanya akan berubah secara otomatis mengikuti jumlah karakter yang kita masukkan. Fungsi yang keenam, yaitu fungsi left. Ini ditujukan untuk mengambil beberapa karakter yang kita kehendaki. Misalkan sekarang kita contohkan, kita mengambil 3 karakter dari kata Indonesia. Sama dengan left. Kita arahkan kursor ke data yang kita kehendaki. Dalam kasus ini nama negara, titik koma. Kita akan mengambil 3 karakter awal kata. Kita ketik angka 3, tutup kurung, enter.
maka kata Indonesia menjadi IND. Drop ke bawah. Hasilnya, selanjutnya kita mengambil 4 karakter di awal kata. Sama dengan cara yang sama, left, double klik, kita arahkan kursor ke nama negara, titik koma, kita ketik angka 4, tutup kurung, maka hasilnya sebagaimana yang Anda lihat pada layar Anda. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi meet. Fungsi meet ini ditujukan untuk mengambil karakter di tengah-tengah kata. Sama dengan meet, kita double klik. Contoh yang pertama ini kita akan mengambil 3 karakter ya di tengah-tengah teks. Caranya kita arahkan kursor ke nama negara, titik koma, kita ketik angka 4. Angka 4 ini ditujukan dari dia mengambil karakter tersebut. Kalau 4 berarti dia akan terhitung dari U. 1, 2, 3, 4. Ketik angka 3, enter. Maka Indonesia menjadi one, uni. Drop ke bawah. Begitu juga dengan pengambilan 4 karakter. Sama dengan meet, nama negara, titik koma, 3, 4. Pada contoh yang kedua ini, perhitungannya akan dimulai dari huruf ketiga pada teks ini. Berarti mulai dari D. Dan mengambil 4 menjadi Duni. Kita enter, ya. Inilah dia cara pengambilan karakter di tengah-tengah. Apakah hanya bisa pada 3 atau 4 saja? Tidak. Ya, berapapun kehendak Anda, asalkan sintak yang Anda masukkan itu benar. Selanjutnya, fungsi yang ke-8 yaitu kita akan mengambil karakter dari teks di akhir atau yang paling ujung atau pada bagian kanan ya. Contohnya sama dengan elect, double klik, kita arahkan kursor ke nama negara, titik koma, 2, ya. Maka Indonesia menjadi IA. Kita drop ke bawah. Silahkan Anda perhatikan perubahan-perubahannya. Begitu juga dengan pengambilan 3 karakter. Dengan cara yang sama, elect, kita arahkan kursor ke nama negara, titik koma, kita ketik angka 3, tutup kurung, enter. Maka Indonesia menjadi SIA. Begitu juga selanjutnya. Kita lanjutkan ke fungsi yang sangat legendaris, yaitu concatenate. Concatenate ini difungsikan untuk mengkonversi data dalam kolom menjadi susunan kalimat. Ada beberapa cara yang akan kita gunakan. Dalam video ini saya akan mencontohkan 3 cara saja. Sama dengan, ini cara yang biasa ya. Sama dengan kita ketik nama formulanya. Kita double klik, concatenate. Kita arahkan kursor ke sini. Kolom B baris kelima, titik koma, kita klik nama titik koma lagi, usia, titik koma, dan sekolah. Tutup kurung, enter. Maka susunan kalimatnya seperti ini. Ya, bersambung. Hanya kata Wahyu Ramdhani ini dan kata 7 tahun ini memiliki spasi karena ini datanya asli dari data teks di dalam kolom. Cara yang kedua adalah kita akan menambahkan tanda baca sebagai pemisah di antara kata-kata yang ada di dalam kolom teks. Sama dengan concatenate, titik koma, karena ini kita
mengetik tanda baca yang merupakan teks bukan angka, maka kita mendahuluinya dengan tanda petik. Tanda petik lagi, strip, tanda petik, titik koma, usia, titik koma, tanda petik, strip, tanda petik, titik koma, sekolah, tutup kurung, enter. Maka dapat kita perhatikan perubahannya dengan contoh yang pertama ini tanpa tanda baca, selanjutnya yang contoh yang kedua dengan menggunakan tanda baca sebagai pemisahnya. Adapun cara yang ketiga adalah yaitu dengan menggunakan fungsi teks itu sendiri. Bagaimana caranya? Baru kamu nanya. Caranya adalah sama dengan concatenate. Karena kita akan memasukkan teks, maka kita harus mendahulunya dengan tanda petik. Atas nama siswa, spasi, tanda petik, titik koma. Kita arahkan kursor ke nama siswa. Kita pinjam dari data J atau data prover ini. Titik koma. Tanda kutip, usia. Spasi, tanda petik, titik koma, tanda kutip lagi, spasi, berkebangsaan, spasi, titik koma, berkebangsaan Indonesia, tanda kutip, sekolah di, spasi, tanda kutip, titik koma, di MI, tutup kurung, enter. Maka susunan kalimatnya menjadi atas nama siswa Muhammad Wahyu Ramdhani, usia 7 tahun, berkebangsaan Indonesia, sekolah di MI. Kita drop ini. Maka masing-masing data teks yang kita masukkan tadi akan berubah menjadi seperti ini. Akan berubah menjadi sebagaimana yang Anda lihat pada layar Anda. Dengan contoh nomor 2, atas nama siswa Ayatul Husna Zikriya, usia 2 tahun, berkebangsaan Thailand, sekolah di rumah. Ya, karena masih 2 tahun ya, masih belum sekolah. Kita perhatikan contoh yang kelima. Atas nama Sri Agustin, usia 16 tahun, ya. Kata-kata berkebangsaan ini kita bisa langsung ubah di sini secara manual. Kita ganti dengan kata nomor, tambahkan kata dengan, akan menjadi atas nama siswa Sri Agustin, usia 16 tahun dengan nomor induk 0806098602, sekolah di SMA. Demikianlah tutorial kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.